Saudara-saudari terkasih, pada malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang sangat lembut. Ia tahu bahwa saat perpisahan sudah dekat, dan justru pada momen yang sangat rapuh itu, ia tidak memberikan daftar aturan atau penjelasan doktrinal. Ia berbicara tentang inti dari seluruh hidupnya, yaitu kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Perhatikanlah apa yang dijanjikan oleh Yesus. Bukan sebuah metode, bukan buku panduan tentang cara mengasihi, melainkan seorang pribadi, Roh Kudus, Sang Penolong, yang tinggal di dalam diri kita dan mengajar kita dari dalam. Kasih yang Yesus minta bukanlah hasil usaha manusia semata. Kasih itu adalah buah dari Roh yang berdiam di dalam hati kita. Bagi Anda yang telah menerima sakramen Krisma, ingatlah kembali saat uskup menumpangkan tangannya di atas kepala Anda. Uskup pun mengurapi dahi Anda dengan minyak Krisma sambil berkata, "Terimalah tanda karunia Roh Kudus." Pada saat itu, janji Yesus pada malam perpisahan menjadi nyata atas diri Anda. Roh Kudus dicurahkan untuk menyempurnakan rahmat pembaptisan Anda, bukan sekedar pelengkap belaka. Roh yang sama kini membentuk cara Anda mengasihi, bukan sekedar dengan kesabaran manusiawi, tetapi dengan kasih Allah sendiri yang bekerja melalui Anda. Setiap kali Anda memilih kesabaran, kejujuran, atau pengorbanan, Roh Kudus sedang berkarya. Sekarang marilah kita memperhatikan kembali perayaan Ekaristi dan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dalam setiap bagian Ekaristi ada tanda-tanda yang membantu kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja secara nyata di tengah umat. Mari kita perhatikan beberapa di antaranya. Tanda pertama, penumpangan tangan dan epiklesis. Dalam doa syukur agung, ada satu bagian yang penting, yaitu doa epiklesis. Pada saat itu, imam mengulurkan tangan ke atas roti dan anggur, seraya memohon agar Bapa mengutus Roh Kudus untuk mengubah bahan persembahan tersebut menjadi tubuh dan darah Kristus. Gestur ini sejalan dengan tradisi gereja perdana yang menyalurkan karunia Roh Kudus melalui tanda penumpangan tangan. Tradisi yang kemudian menjadi dasar dari sakramen penguatan. Ekaristi adalah bagian dari inisiasi Kristen sekaligus puncak dan kepenuhannya. Karena Ekaristi melengkapi inisiasi Kristen, baptisan dan penguatan diarahkan kepada Ekaristi. Dengan penerimaan komuni, rahmat itu mencapai kepenuhannya dalam umat, agar mereka bertumbuh dalam iman dan memberi kesaksian sebagai anggota tubuh Kristus. Tanda yang kedua, salam damai. Sebelum menerima komuni, umat saling mengucapkan damai Kristus. Tindakan ini sering dianggap sebagai formalitas atau sopan santun belaka, tetapi salam damai mempunyai makna yang jauh lebih dalam. Salam damai adalah ungkapan kasih yang telah didamaikan, dan itu dimungkinkan oleh Roh Kudus. Ia mengalir dari pendamaian yang dikerjakan Kristus di kayu salib dan dinyatakan secara nyata dalam komunitas oleh Roh yang telah Anda terima. Ketika Anda mengucapkan damai Kristus kepada seseorang di sebelah Anda, mungkin itu adalah orang yang tidak Anda kenal, mungkin kepada orang yang pernah menyakiti Anda sedang melakukan tindakan kasih yang hanya mungkin terjadi karena Roh Kudus bekerja di dalam Anda. Tanda ketiga, doa umat sebagai tindakan kasih. Dalam doa umat, seluruh komunitas mendoakan kebutuhan dunia, orang sakit, mereka yang menderita, para pemimpin, korban bencana, dan juga korban peperangan. Doa ini bukan sekedar
daftar permohonan. Ini adalah tindakan kasih. Kasih yang melampaui diri sendiri, kasih yang mendoakan mereka yang bahkan tidak kita kenal. Roh Kuduslah yang memperluas hati kita hingga mampu merangkul dunia di dalam doa. Saudara-saudari, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda bukanlah kekuatan yang diam. Ia aktif menggerakkan hati Anda. Ia membentuk cara Anda bereaksi, menanggapi, dan mengasihi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memberi ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya? Minggu ini, saya mengundang Anda untuk melakukan dua hal sederhana. Pertama, biarkan Roh Kudus membentuk satu reaksi Anda minggu ini. Ketika Anda merasa jengkel, berhentilah sejenak dan berdoalah. Roh Kudus, berilah aku kesabaran. Ketika Anda tergoda untuk menghindari kebenaran, mintalah, Roh Kudus, berilah aku keberanian untuk jujur. Satu reaksi yang dibentuk oleh Roh Kudus dapat mengubah hari Anda, hubungan Anda, bahkan hidup Anda. Yang kedua, perbaikilah satu hubungan melalui gestur damai yang kecil. Seperti salam damai dalam misa, bawalah damai Kristus keluar dari gedung gereja ke dalam kehidupan nyata. Kirimkanlah pesan perdamaian. Ucapkanlah kata maaf. Buatlah langkah pertama untuk meminta maaf. Biarkan Roh Kudus yang mendamaikan Anda dengan Allah juga mendamaikan Anda dengan sesama. Kasih adalah buah roh yang berdiam di dalam diri kita, dan roh itu telah Anda terima. Saat ini ia ada di dalam diri Anda. Biarkanlah ia berkarya. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.